sukacita untuk mengikuti ibadah virtual kita hari ini. Nah, sebelumnya kakak mau tanya nih kabar adik-adik. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Oke, sekarang kakak mau sapa adik-adik dengan sebuah lagu. Hola hola, hello hello. Semua adik-adik berdiri dan ikuti gerakannya ya. Halo halo hello hello, hola hola. Apa kabarmu? Cu 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 cu. Halo halo hello hello, hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sertamu. Kita nyanyikan sekali lagi. Halo halo, hello hello. Halo halo hello hello, hola hola. Apa kabarmu? Cu 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 cu. Halo halo hello hello, hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Nah, adik-adik, karena semuanya sudah pada sukacita, nah sekarang kakak mau bakar semangat adik-adik. Semuanya masih tetap berdiri dan kita bernyanyi Laskar Kristus. Kita katakan saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya laskar Kristus. Adik-adik, saat ini kita mau berdoa. Mari siapkan hati, siapkan pikiran kita, dan kita mau memuji Tuhan dengan bernyanyi oleh karena kebaikan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan,
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sehat-sehat semua kan? Sehat kan? Iya, sehat kita semua dalam mengikuti ibadah minggu kita ini. Untuk itu, mari kita buka ibadah ini dengan doa. Kita berdoa di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang meneguhkan dan menguatkan kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan telah berkati kami hingga kami sehat-sehat pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan sekarang kami bersyukur kami bisa mengadakan ibadah minggu pada hari ini. Biarpun anak-anak kami Tuhan di rumah beribadah, biar juga Tuhan campur tangan dalam kehidupannya. Firman ini sampai tengah-tengah anak-anak kami dan mereka disegarkan dalam ibadah minggu ini. Berkati anak-anak kami semua ya Bapa, berikan mereka kesehatan, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari virus corona, jauhkan dari celaka. Terima kasih Tuhan, kami akan masuki ibadah minggu sekolah minggu anak-anak ini. Mulai awal hingga akhir ibadah kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dengarkanlah doa dan permohonan kami. Amin. Adik-adik, siapa di sini yang selalu mengikuti sekolah minggu virtual setiap minggunya? Kasih tahu nih lagu ini. Kita mau nyanyikan bersama-sama. Adik-adik dari rumah bangkit berdiri dan ikuti gerakannya. Kita menyanyi sukacita bertemu Yesus. Sukacita bertemu Yesus.
atau malah sedih ya, Tuhan, kenapa aku harus mendengarkan? Enggak ya, pastinya harus merindukan mendengar firman Tuhan. Kita mau sama-sama belajar jadi anak-anak Tuhan yang mendengarkan suara Tuhan. Sama kayak tadi lagu-lagunya, mau belajar taat melalui firman Tuhan. Oke, sekarang sebelum mendengarkan firman Tuhan, sebaiknya kita bernyanyi kak. Ya tadi kan udah. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Yuk ambil sikap doa. Gimana? Lipat tangan, tutup mata. Siap? Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau beri kami hari ini hari baru, kesempatan baru untuk datang memuji dan memuliakan Engkau Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu. Kami bersyukur walaupun kami masih di rumah aja, kami masih bisa tetap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu itu Tuhan bagi kami. Biarlah Tuhan tolong kami mau belajar fokus, mau belajar tenang untuk belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap adik-adik yang mau belajar firman Tuhan di rumah, supaya kami boleh sama-sama belajar jadi anak-anak Tuhan yang taat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita harus membaca firman Tuhan dulu. Siapa yang udah bisa baca boleh buka Alkitabnya di rumah masing-masing baca. Tapi kalau yang belum bisa membaca nggak apa-apa, didengarin aja ya. Kita buka firman kita hari ini dari Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Kasih suka baca ya. Adik-adik yang udah bisa baca boleh baca masing-masing juga di rumah. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ini sebenarnya udah pernah kita baca juga ya di minggu-minggu sebelumnya, yang waktu itu dibawain oleh Kapita sama Kasiska juga. Siapa yang masih ingat? Coba angkat tangan nih. Semoga masih ada yang ingat ya, bahwa ayat ini bilang, coba kita baca yang ayat pertama ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang nyata dari janji ini. Maksudnya janji ini tuh adalah merujuk kepada yang udah pernah juga Kasiska bilang di firman-firman sebelumnya, bahwa janji ini tuh merujuk kepada perjanjian lama dulu, yang dimana Tuhan memberikan Taurat Tuhan kepada Musa atau melalui Musa. Tuhan memberikan Taurat Tuhan kepada umatnya melalui Musa. Salah satu janjinya adalah hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, itu dia maksud dari ayat 3. Tapi ayat yang pertama dibilang, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jadi mentaati orang tua juga harus di dalam Tuhan, bukan di dalam hal yang buruk ya, tapi di dalam firman Tuhan, di dalam kasih Tuhan. Karena judulnya di sini juga, judul firmannya kan taat dan kasih. Hormatilah ayah ibumu. Jadi harus taat kepada orang tua, harus hormat kepada orang tua, karena itu adalah perintah Tuhan dari generasi ke generasi, dari zaman dulu, dari zamannya Musa, dari zamannya perjanjian lama, dari zamannya bangsa Israel, sampai sekarang ini masih disuruh sama anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan harus hormat dan taat sama orang tua. Jadi perintah ini sangat penting. Maksudnya perintah ini berarti suatu yang harus, suatu yang memang wajib kita jalankan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang beriman. Ya, Kasiska mau cerita. Kasiska punya satu cerita. Ini cerita satu anak. Zaman dulu ada seorang ibu. Nama ibu ini adalah Ibu Hana. Ibu siapa? Ibu Hana. Ibu Hana ini dia sering ke rumah Tuhan. Ngapainnya dia ke rumah Tuhan?
Dia pergi ke rumah Tuhan untuk berdoa. Dia pergi ke rumah Tuhan, dia berdoa sama Tuhan. Dia menangis di dalam doanya meminta anak karena dia belum punya anak. Dia sedih. Akhirnya dia datang sama Tuhan terus menerus, datang ke rumah Tuhan terus menerus. Dia berdoa sama Tuhan dengan hati yang benar-benar sungguh-sungguh sampai dia nangis ketika dia berdoa. Setiap ibu ini ke rumah Tuhan untuk berdoa, imam yang ada di rumah Tuhan itu melihat dia. Nama imamnya adalah, siapa yang udah tahu? Imam Eli. Imam siapa? Imam Eli. Coba bilang, Imam Eli. Iya, jadi waktu si ibu ini, Ibu Hana ke rumah Tuhan berdoa, Imam Eli ini selalu melihat apa ya yang didoakan oleh ibu ini. Suatu hari ketika ibu ini ke rumah Tuhan, waktu dia udah selesai berdoa, Imam Eli menghampiri ibu ini. Ibu, apa yang kamu doakan? Ditanya. Bahwa ibu ini bilang, aku ingin meminta anak. Terus Imam Eli bilang kalau Tuhan akan menjawab doamu. Wah, akhirnya suatu saat setelah dia berdoa terus menerus, Tuhan mengabulkan doanya. Tuhan akhirnya memberikan kepada ibu ini yang diinginkannya, seorang putra, seorang anak. Nama anak itu adalah Samuel. Samuel kecil akhirnya lahir. Tapi waktu si Imam Eli sama ibu ini berbincang waktu di rumah Tuhan ketika Ibu Hana ini selesai berdoa, Ibu Hana ini berjanji kalau Tuhan menjawab doaku, memberikan aku seorang anak, aku akan mempersembahkannya ke rumah Tuhan untuk melayani Tuhan. Jadi ketika si Samuel sudah lahir dan ketika dia sudah sedikit agak besar, si Samuel diantarkan kepada Imam Eli ke rumah Tuhan itu, di mana Imam Eli berada, untuk melayani Tuhan, untuk dididik oleh Imam Eli. Dan akhirnya benar, Samuel menjadi anak yang melayani Tuhan di dalam rumah Tuhan bersama, dibimbing oleh Imam Eli. Tapi tapi Imam Eli ini juga punya anak, namanya Hofni dan Phineas. Siapa namanya? Siapa nama anak Imam Eli tadi siapa? Hofni dan Phineas. Jadi Hofni dan Phineas ini adalah anak Imam Eli, juga melayani Tuhan di rumah Tuhan. Tapi Hofni dan Phineas ini sangat berbeda dengan Samuel. Samuel ketika melayani Tuhan di rumah Tuhan, di dalam bimbingan Imam Eli, Samuel ini adalah anak yang taat. Siapa yang ingat ceritanya? Waktu si Samuel tidur, terus ada yang manggil dia, Samuel, Samuel. Terus Samuel bangun. Dia menghampiri Imam Eli karena Samuel kira itu adalah Imam Eli yang memanggil dia. Terus dia bilang, ya Bapak, apakah kau memanggil aku? Terus Imam Eli bilang, tidak anakku, aku tidak memanggil kau, kembalilah tidur. Si Samuel kembali tidur. Terus akhirnya dia mendengar lagi nih, Samuel, Samuel. Dia bangun lagi, dihampiri lagi Imam Eli. Imam Eli bilang, tidak anakku, aku tidak memanggil engkau, kembalilah tidur. Dia pergi tidur lagi. Tapi Imam Eli bilang, kalau Tuhan memanggilmu lagi, kalau ada yang memanggilmu lagi, maka jawablah, ya Allahku, ini aku. Jadi jawab aja, karena itu Tuhan, kata Imam Eli. Akhirnya si Samuel kembali tidur. Terus ada lagi yang manggil, Samuel, Samuel. Dan akhirnya Samuel menjawab. Ini menunjukkan bahwa Samuel ini anak yang baik, anak yang taat. Gimana tuh tadi sikap Samuel waktu dia dipanggil? Dia cepat datang kepada Imam Eli, karena kan Imam Eli pembimbingnya yang ada di rumah Tuhan itu. Dia kira itu Imam Eli yang panggil. Siapa di sini yang kalau dipanggil orang tuanya lama banget? Putri, sini dulu nakku.
Ada mungkin yang menjawab tapi dia menunda-nunda. Iya mak, bentar. Waduh. Atau malah ada yang gak menjawab karena keasikan sesuatu dengan permainannya, atau mungkin dengan handphonenya, atau dengan nonton TV. Waduh, dipanggil, Uco, Uco, dia nggak dengar, dia nggak mau jawab. Waduh, beda banget ya sama Samuel tadi. Samuel dia langsung jadi anak yang mendengar, dipanggil dia langsung cepet datang. Aduh, anak-anak Tuhan harus kayak gitu ya, harus cepet datang waktu dipanggil orang tuanya, waktu disuruh orang tuanya harus cepat tanggap, harus langsung mau gitu, nggak menunda-nunda, nggak melawan. Ama kenapa manggil-manggil terus? Kakak dong, adek dong, nggak gitu ya. Terus anak Imam Eli. Nah, sekarang kita kembali ke anak Imam Eli ya. Tadi siapa namanya? Siapa sih? Waduh, namanya Hofni dan Fineas. Hofni dan Fineas ini beda banget sama Samuel tadi, anak Ibu Hana. Justru Hofni dan Fineas, anak Imam Eli ini, dia anak yang tidak baik. Kenapa anak yang tidak baik? Karena dia waktu melayani Tuhan malah justru membawa umat Tuhan itu untuk tidak taat. Sedih ya. Harusnya seperti anak-anak Tuhan yang Samuel, yang taat, yang mau melayani Tuhan dengan sungguh, yang mengikuti ajaran Imam Eli, dia mau dengar firman Tuhan, dia mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sementara Hofni dan Fineas tadi, dia tidak taat, dia justru melayani Tuhan dengan membawa, bukan melayani Tuhan jadinya ya, justru dia membawa umat Tuhan menjadi umat yang tidak taat. Ini tidak boleh ditiru, ini tidak boleh dicontoh. Harus seperti Samuel yang mau menyerahkan diri melayani Tuhan. Seperti anak-anak Tuhan yang sekarang juga harus mau melayani Tuhan. Caranya kayak gimana? Kayak firman tadi, dengan menghormati orang tua, dengan taat kepada orang tua, itu juga melayani Tuhan. Oke? Jadi anak-anak Tuhan harus taat, harus hormat orang tua. Mungkin hal yang paling sulit apa? Yang paling sulit ditaati oleh anak-anak, belajar. Aduh, susah banget, apalagi kalau udah asik main game. Belajar nak? Ya mak, bentar dulu. Bentar keterusan. Atau apalagi yang sulit ditaati oleh anak-anak? Jangan ya. Nah, mulai hari ini kita mau belajar seperti Samuel. Atau mau kasih satu contoh lagi. Anak yang tidak taat, anak yang tidak menghormati orang tua. Absalom. Itu Absalom siapa yang ingat? Dia anaknya siapa? Dia anak satu raja yang sangat terkenal. Badannya kecil. Siapa? Daud. Absalom adalah anaknya Daud, tapi dia tidak menghormati orang tuanya. Justru di akhir hidupnya dia mati karena dia dihukum Tuhan. Dia mau bunuh bapaknya, dia ngejar bapaknya. Aduh, bukan kayak gitu ya anak-anak Tuhan ya. Kita mau belajar, sekalipun sulit, sekalipun tidak gampang, apalagi di situasi sekarang kita sering berkumpul sama orang tua di rumah, jadi sering berantem, sering jumpa sama orang tua, jadi sering kena marah terus kita jengkel. Tapi kita mau belajar ya, mau belajar sabar, mau belajar menghormati orang tua, karena omelan-omelan orang tua itu adalah baik untuk kita. Itu sebenarnya supaya anak-anak sekolah minggu jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang masa depannya bagus. Gitu. Oke, sampai di sini firman Tuhan kita hari ini. Semoga adik-adik tidak bosan untuk mendengarnya. Semoga kita semua mau belajar untuk taat, untuk menghormati orang tua. Kita mau belajar jadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang manis. Yuk semuanya lipat tangan. Kita mau tutup di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Tidak ada yang bermain-main lagi, tidak ada yang lari-larian lagi. Semuanya ambil sikap doa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh dengar firman Tuhan-Mu lagi dan lagi. Kami bersyukur Tuhan beri kami kesehatan. Kami bersyukur Tuhan beri kami orang tua. Kami bersyukur orang tua kami mengasihi kami. Tuhan ampuni kami kalau selama ini kami bersikap tidak baik, menjadi anak yang nakal.
Tuhan tolong kami untuk berubah. Tuhan tolong kami untuk sabar. Tuhan tolong kami jadi anak-anak yang taat dan menghormati orang tua kami, seperti yang Tuhan mau juga bagi kami. Karena Tuhan mau kami jadi anak-anak yang taat kepada orang tua. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami berubah. Tuhan tolong kami supaya kami menjadi anak-anak yang mengikuti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, gimana adik-adik? Udah pada dengar firman Tuhan kan? Nah, makanya mulai dari sekarang kita nggak boleh lagi nih marah-marah sama orang tua. Kita harus nurut sama orang tua kita. Nah, untuk meresponi firman Tuhan, mari kita bernyanyi. Anak kami, dengar-dengar. Anak sekolah minggu, dengar-dengar. Orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima umatnya. Kita nyanyikan sekali lagi. Anak sekolah minggu, dengar-dengar. Orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima umatnya. Adik-adik, kita mau menutup ibadah kita. Mari kita bernyanyi Bapa Engkau Surga. Kita katakan Bapa Engkau baik. Kita katakan Bapa Engkau baik. Bapakku cintamu. Bapakku cintaku. Kita tutup ibadah kita dengan doa. Terima kasih Tuhan yang baik, Kau masih menyertai kami dalam ibadah ini. Biarlah Tuhan Kau berkati kami semuanya.
termasuk guru-guru sekolah minggu, termasuk juga hamba-Mu dan anak-anak yang mendengar ibadah ini. Kau berkati mereka di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjaga kami esok harinya hingga sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Doa Bapa kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa, serta persekutuan daripada Roh Kudus menyertai anak-anak kami sekalian hari ini, esok hingga sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Salam adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ibadah virtual kita sudah selesai. Jangan lupa jaga kesehatan dan sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi, Ku Cinta Yesus. Tegap dan katakan, Ku cinta